Hadirin rahimakumullah. Di sini ada hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa para ulama itu menjelaskan bahwa takbir itu ada dua macam. Ada perbedaan antara takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha. Dalam mereka para ulama menjelaskan bahwa takbir itu ada dua. Yang pertama namanya takbir mursal. Takbir mursal. Dan yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal adalah takbir yang waktunya tidak ditentukan setelah sholat. Jadi takbir yang waktunya itu tidak ditentukan setelah sholat. Takbir mursal ini adalah dalam Idul Fitri. Dalam Idul Fitri. Kalau takbir muqayyad itu kebalikan dari takbir mursal, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat. Jadi takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat. Kalau takbir mursal tidak ditentukan, harus setiap habis sholat. Maka takbir mursal ini adalah takbir dalam Idul Fitri. Itu lebih utama daripada dalam Idul Adha untuk mursal. Tetapi dalam untuk Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir mursal ini sama-sama disunnahkan. Jadi dia tidak dilakukan setelah habis sholat, tetapi mulai malam takbiran udah di jalan-jalan atau di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, di pasar-pasar, dimanapun dia terus bertakbir sampai imam itu masuk dalam sholat. Ini namanya takbir mursal. Dalam Idul Adha ini juga disunahkan. Sekarang tentang takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini berbeda. Prakteknya itu sering tidak dilakukan ini. Padahal ini penting untuk kita ketahui. Takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha. Ini yang catatan penting, bahwa takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha, tidak ada pada Idul Fitri. Takbir muqayyad tadi apa? Takbir yang dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Bukan sebelum sholat, karena terkadang kebanyakan di kita itu ada tradisi pujiannya itu pakai takbir. Pakai takbir. Nah, di sini bagaimana? Itu tidak disunahkan seperti itu. Yang disunahkan itu setelah sholat. Jadi setelah sholat selesai, assalamualaikum, baru kemudian takbir bersama jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir setelah itu yang disunahkan, bukan sebelum pelaksanaan sholat. Itu bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Nah, ini yang kita maksud sering terjadi sesuatu yang nggak pas. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan sebelum sholat, tapi masih dalam masa malam takbiran, masa awal, misalnya dari tenggelamnya matahari sampai kemudian imam masuk dalam pelaksanaan sholat hari raya, maka itu nggak apa-apa, karena memang masih waktu takbir mursal. Kapan saja dilakukan, sebelum sholat, setelah sholat, itu terhitung mursal. Misalnya dalam sholat Idul Fitri, dalam sholat Idul Fitri kan nggak ada takbir muqayyad habis sholat, nggak ada. Tapi kalau misalnya habis sholat isya, kemudian habis sholat subuh, kemudian takbir, itu bagaimana?
itu dihitung sebagai takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Karena takbir muqayyad itu tidak disunnahkan dalam Idul Fitri, itu hanya ada dalam Idul Adha. Nah, jadi kalau takbir mursal disunahkan di mana? Di Idul Fitri dan Idul Adha mursal, yaitu yang dibaca ketika matahari tenggelam, kemudian sampai imam masuk dalam sholat, baik itu di jalan, di mana tadi, di masjid, di musola, di pasar dan sebagainya, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, semuanya bertakbir itu sampai imam melaksanakan sholat. Artinya sampai pelaksanaan sholat dimulai. Itu yang disebut takbir mursal. Ini ada di Idul Fitri dan juga ada di Idul Adha. Tapi kalau takbir muqayyad itu hanya ada dalam Idul Adha, tidak ada dalam Idul Fitri. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Tapi kalau dalam Idul Fitri tadi, setelah habis sholat Isya, habis sholat maghrib ya, pertama kan ada 3 sholat itu, ada habis sholat maghrib, setelah habis sholat Isya, setelah habis sholat subuh, itu dia bertakbir, boleh apa tidak? Boleh, tetapi terhitung sebagai mursal, bukan muqayyad. Untuk sholat hari raya boleh dilakukan sendirian, meskipun yang dianjurkan adalah dilakukan secara berjamaah. Jika terpaksa misalnya sholat sendirian, maka tidak ada khutbahnya. Demikian juga kalau misalnya kaum perempuan itu mengadakan sholat Idul Fitri sendiri, nggak ada laki-lakinya, maka di sini pakai khutbah apa tidak? Tidak pakai khutbah, karena tadi sudah kita sampaikan khotibnya itu harus laki-laki. Nah, khotibnya harus laki-laki. Maka meskipun sholat hari raya itu hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja, misalnya sendiri-sendiri, perempuan di musola, kemudian yang laki-laki di masjid misalnya sendiri-sendiri seperti itu, maka tidak ada khutbahnya juga, karena khutbah itu yang menyampaikannya adalah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami wa yakhutubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil aidi ila ayyadkhulal imamu fis salati wa fil adha khalfa salawatil mafrudati min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayyamit tashriqi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, tidak mampu kita untuk menghitungnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya pada diri kita sehingga kita senantiasa bisa melakukan perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan kebaikan yang menjadikan kita nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan yaitu tentang sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tentang tata cara pelaksanaan sholat sholatul Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, karena tata caranya sama, telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang khutbah sholat hari raya. Qala al-muallif rahimahullah wa yakhtubu ba'daha. Jadi ada yang ba'daha, ada nuskhah yang lain ba'dahuma. Kalau ba'daha berarti ba'da shalah, wa yakhtubu ba'da shalah khutbatain. Ada yang ba'dahuma berarti ba'da rak'atain minas shalah. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Dan khatib atau imam itu berkhutbah
berkhutbah 2 kali dengan 2 khutbah. Bertakbir pada khutbah yang pertama 9 kali dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau dalam sholat hari raya, takbirnya itu untuk rakaat pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Pada rakaat yang kedua yaitu 5 kali selain takbir berdiri, takbirul qiyam. Sementara kalau dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha itu lebih banyak. Pada khutbah yang pertama yang dibaca sebelum untuk mengawali, sebelum memulai khutbah dengan hamdalah, kemudian sebelumnya membaca takbir terlebih dahulu yaitu sebanyak 9 kali. Kemudian pada khutbah yang kedua takbirnya yang dibaca adalah 7 kali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Khutbah hari raya ini sebagian ketentuannya itu sama dengan khutbah hari raya, sama dengan khutbah Jumat. Jadi khutbah hari raya itu sama dengan khutbah Jumat dari sisi rukunnya, itu sama. Hanya saja ada perbedaan. Seperti tadi misalnya kalau khutbah Jumat itu tidak diawali dengan takbir, langsung diawali dengan hamdalah. Itu kalau dalam khutbah Jumat. Tetapi kalau dalam khutbah hari raya itu diawali dengan takbir itu tadi. Itu salah satu pembeda. Meskipun itu juga bukan merupakan sesuatu yang wajib, tetapi itu salah satu yang membedakan di antara khutbah Jumat dan khutbah hari raya. Kemudian di antara syarat khutbah hari raya yang sama dengan syarat khutbah Jumat, di antaranya adalah memperdengarkan khutbah atau al-isma'. Jadi khutbahnya dibaca dengan keras agar mendengar para hadirin, orang yang hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat itu bisa mendengar khutbahnya imam, kemudian juga makmum atau jamaah itu bisa mendengar khutbahnya imam. Kemudian khatibnya ini yang sama ya dengan sholat Jumat. Khatibnya juga harus seorang laki-laki. Meskipun dalam sholat hari raya itu dianjurkan perempuan itu juga untuk melaksanakan sholat hari raya, bukan hanya laki-laki. Berbeda kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat yang wajib adalah laki-laki, tetapi dalam sholat hari raya laki-laki maupun perempuan itu disunnahkan untuk bisa melaksanakan sholat hari raya. Meskipun demikian, seorang perempuan itu tidak bisa menjadi khatib dalam sholat dalam sholat hari raya. Demikian juga dalam sholat Jumat, apalagi itu tidak diperbolehkan perempuan yang menjadi khatib. Kemudian rukun-rukunnya ini yang diantara yang sama antara khutbah Jumat dan khutbah hari raya. Rukun-rukunnya itu juga disyaratkan menggunakan bahasa Arab. Jadi rukun-rukunnya saja itu dari yaitu misalnya membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat, kemudian wasiat taqwa, kemudian doa atau membaca ayat, itu harus dilakukan dengan bahasa Arab. Dalam khutbah Jumat seperti itu, dalam khutbah hari raya
atau khutbah Id itu juga sama seperti itu. Nah, adapun yang berbahasa Indonesia itu adalah selain rukun-rukunnya atau penjelasan dari rukun-rukun rukun-rukun khutbah. Nah, selama dia tidak berbicara tentang hal-hal yang hal-hal yang misalnya tidak berkaitan dengan kemaslahatan atau tentang ilmu agama dan semacamnya, maka itu tidak masalah, tidak dianggap nanti bisa memutus mualah antara dua khutbah maupun antara khutbah dan sholat. Jadi setelah membaca rukun, hamdalah, sholawat, kemudian dia wasiat taqwa. Setelah itu dia mengajarkan ilmu agama, misalnya mengajarkan ilmu akidah, atau tentang zakat fitrah, atau misalnya tentang berkurban kalau Idul Adha, atau dia menjelaskan tentang masalah nasihat-nasihat ketakwaan dan sebagainya. Dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, maka menurut para ulama itu tidak masalah. Kenapa? Karena isinya adalah bukan melenceng dari ketentuan-ketentuan agama. Tetapi kalau misalnya habis membaca rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab, setelah itu yang dibahas adalah tentang sawah atau tentang pasar misalnya, atau tentang misalnya politik dan sebagainya, maka ini nanti bisa membahayakan mualah, yaitu bersambungnya antara dua khutbah atau antara khutbah dan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sebagian orang ada yang berhati-hati di sebagian tempat itu khutbahnya hanya pakai bahasa Arab saja. Setelah itu selesai. Jadi hanya nggak sampai 10 menit kemudian selesai. Nah, sebagian tidak. Ini adalah momentum. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan ilmu agama. Karena sebagian orang itu tidak mau datang kecuali hari Jumat, ke masjid kecuali hari Jumat. Sebagian orang lagi itu dia tidak mau datang ke masjid kecuali hari raya. Lah kapan lagi kita akan menasihati orang-orang yang nggak pernah datang ke majelis taklim, orang nggak pernah datang ke masjid, orang nggak pernah datang ke musola untuk belajar ilmu agama? Kalau enggak hari itu digunakan kesempatan untuk bisa memperdengarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka, maka dimanfaatkanlah kesempatan khutbah di hari Jumat atau khutbah di hari raya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang penting kepada masyarakat secara umum, karena itu adalah kesempatannya. Nah, karena jika dibaca pakai bahasa Arab saja, nggak paham mereka, nggak paham apa yang ingin disampaikan sebagian, akhirnya kesempatan itu eman. Karena itu tadi terlihat ketika hari raya antusiasnya begitu besar, bahkan sebagian kemarin kita sampaikan menganggap seakan-akan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sesuatu yang wajib. Sholat Jumat enggak, sholat 5 waktu enggak, tapi sholat Idul Fitri itu dia datang. Nah, begitu semangatnya dengan pakaian barunya, dia datang ke masjid. Nah, kalau orang seperti ini datangnya setahun sekali ke masjid, nggak mau ke majelis taklim. Kalau kemudian kita khutbahnya hanya pakai bahasa Arab saja, mereka nggak pernah punya kesempatan untuk bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran agama. Nah, maka sebagian ini penting nih, kesempatan ini, maka kita khutbah tetap memenuhi syarat, rukun-rukunnya dibaca dengan bahasa Arab. Kemudian setelah itu kita mengajarkan ilmu-ilmu agama yang pokok, yang penting untuk diketahui oleh masyarakat secara umum.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini khutbah. Kalau misalnya kemarin kita katakan boleh bagi seseorang sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sendirian, munfarid, tidak berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Jika tidak berjamaah, sholat Idul Fitri di rumah sendiri karena sibuk dengan urusan jajan dan sebagainya, misalnya perempuan, maka kemudian dia sholat hari raya sendiri di rumah. Pakai khutbah apa enggak? Ya tidak. Mau mengkhutbahi siapa? Ya. Nah, masa dia khutbah sendiri dia? Ya tidak. Kalau dia sholat sendiri maka tidak khutbah. Nah, kalau dia jamaah maka berkhutbah. Kan beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu wajib dilaksanakan secara berjamaah. Enggak boleh sholat sendirian sholat Jumat. Bahkan bilangannya pun dalam mazhab Syafi'i itu sudah ditentukan 40 orang jamaahnya untuk sholat Jumat. Tapi untuk sholat hari raya boleh dilakukan sendirian, meskipun yang dianjurkan adalah dilakukan secara berjamaah. Jika terpaksa misalnya sholat sendirian, maka tidak ada khutbahnya. Demikian juga kalau misalnya kaum perempuan itu mengadakan sholat Idul Fitri sendiri, nggak ada laki-lakinya, maka di sini pakai khutbah apa tidak? Tidak pakai khutbah, karena tadi sudah kita sampaikan khotibnya itu harus laki-laki. Nah, khotibnya harus laki-laki. Maka meskipun sholat hari raya itu hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja, misalnya sendiri-sendiri, perempuan di musola, kemudian yang laki-laki di masjid, misalnya sendiri-sendiri seperti itu, maka tidak ada khutbahnya juga, karena khutbah itu yang menyampaikannya adalah laki-laki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tata cara khutbahnya tadi itu secara umum sama dengan khutbah hari raya, hanya saja dalam khutbah itu diawali dengan membaca takbir 9 kali di awal di khutbah pertama, kemudian 7 kali di khutbah yang kedua. Jadi dengan membaca itu Allahu Akbar, namanya takbir. Takbir yaitu Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar 9 kali. Setelah itu baru kemudian memulai khutbah dengan membaca hamdalah. Ini tata cara dalam berkhutbah untuk khutbah hari raya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, ini tentang masalah khutbah sudah selesai. Jadi secara umum tidak begitu ada perbedaan di antara khutbah Jumat maupun khutbah hari raya. Rukun-rukunnya ya sama, yaitu membaca hamdalah, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian setelah itu wasiat takwa. Ini tiga-tiganya ada di khutbah pertama dan juga ada di khutbah yang kedua. Setelah itu membaca ayat pada khutbah yang bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah yang kedua, tetapi yang afdal di khutbah yang pertama. Kemudian pada khutbah yang kedua itu 3 tadi tetap, yaitu baca hamdalah, baca sholawat, kemudian wasiat takwa. Setelah itu adalah membaca doa untuk umat Islam, muslimin, muslimat. Nah, ini sama antara khutbah Jumat maupun khutbah hari raya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita berbicara tentang masalah takbir. Masalah takbir. Nah, ini masih dalam prakteknya itu ada beberapa ketidaktepatan, sehingga harus kita sesuaikan dengan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam ketentuan bertakbir. Qala al-muallif rahimahullah wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id ila ayyadkhulal imamu fis salati.
Nah, dan bertakbir dari mulai tenggelamnya matahari dari malam hari raya sampai imam masuk dalam sholat. Ini jadi ini untuk sholat apa ini? Untuk sholat Idul Fitri, yaitu bertakbir mulai dari tenggelamnya matahari di malam hari raya. Berarti malam takbiran itu begitu hilal itu terlihat, hilal Syawal itu terlihat, maka ditetapkan bahwa besok adalah Syawal, 1 Syawal Idul Fitri. Maka malam itu dianjurkan, disunnahkan untuk bertakbir. Sampai kapan? Ila ayyadkhulal imamu fis shalah, sampai imam itu masuk dalam sholat. Hadirin rahimakumullah. Di sini ada hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa para ulama itu menjelaskan bahwa takbir itu ada 2 macam. Ada perbedaan antara takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha. Dalam mereka para ulama menjelaskan bahwa takbir itu ada 2. Yang pertama namanya takbir mursal. Takbir mursal. Dan yang kedua namanya takbir muqayyad. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal? Takbir mursal adalah takbir yang waktunya tidak ditentukan setelah sholat. Jadi takbir yang waktunya itu tidak ditentukan setelah sholat. Takbir mursal ini adalah dalam Idul Fitri. Dalam Idul Fitri. Kalau takbir muqayyad itu kebalikan dari takbir mursal, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat. Nah, jadi takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat. Kalau takbir mursal tidak ditentukan, harus setiap habis sholat. Nah, maka takbir mursal ini adalah takbir dalam Idul Fitri. Nah, itu lebih utama daripada dalam Idul Adha untuk mursal. Nah, tetapi dalam untuk Idul Fitri maupun Idul Adha, takbir mursal ini sama-sama disunnahkan. Jadi dia tidak dilakukan setelah habis sholat, tetapi mulai malam takbiran udah di jalan-jalan atau di masjid-masjid, di musola-musola, di rumah-rumah, di pasar-pasar, dimanapun dia terus bertakbir sampai imam itu masuk dalam sholat. Ini namanya takbir mursal. Dalam Idul Adha ini juga disunahkan. Juga disunnahkan untuk takbir mursal, yaitu takbir yang dilakukan terus menerus sampai imam di sini termasuk dalam Idul Adha, sampai imam masuk dalam pelaksanaan waktu, masuk dalam sholat. Artinya imam sudah bertakbir untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini yang disebut dengan takbir mursal. Ini kita sudah tahu, biasanya malah ada takbir keliling di jalan-jalan, tapi sayangnya yang takbir kaset, yang takbir ini yang jadi masalah. Sudah seperti itu dikasih musik lagi. Nah, ini nggak layak ya, nggak layak. Ini semacam ada pelecehan terhadap takbir. Nah, takbir kalau yang baca kaset ya nggak dapat pahala. Nah, apalagi yang joget-joget itu justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang lagi tren, sayangnya ini semestinya ada teguran ini. Seperti kenapa? Di satu sisi dia mencampur adukkan antara sesuatu yang sunnah dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Nah, kalau dia sampai berjoget-joget itu kan kemaksiatan.
Kalau seseorang sampai dengan pakai musik, itu kan juga bagian dari kemaksiatan. Jika itu dicampur adukkan antara takbir dengan sesuatu yang maksiat, tentu itu adalah larangan keras dalam agama. Apalagi takbir adalah syiar Islam, kemudian di situ dicampuri dengan sesuatu yang tidak baik, yang maksiat, maka ini harus dihindari. Yang muda-muda dimanapun yang berada, ini kalau takbir ya takbir sendiri, usahakan diusahakan takbir dengan suara sendiri, bukan pakai kaset kemudian orangnya tinggal mendengarkan keliling-keliling teriak-teriak pakai mercon dan sebagainya. Ini tentu tradisi seperti ini adalah tradisi yang kurang baik. Dahulu nggak ada yang seperti itu, sekarang tren yang seperti itu. Seakan-akan mereka mensyiarkan Islam, tetapi sesungguhnya justru sebaliknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi takbir keliling itu ya baik-baik saja, karena memang disunnahkan untuk bertakbir mursal ini di mana saja, di masjid, di musholla, di jalan-jalan, termasuk tadi di pasar-pasar, itu dilakukan takbir. Meskipun di pasar ya kayaknya nggak mungkin karena orangnya sibuk jual beli, rame-ramenya ini malam hari raya, rame-ramenya. Tetapi ini kan untuk menunjukkan bahwa di mana saja ini digaungkan takbir. Itu namanya takbir mursal. Dalam Idul Fitri dilakukan, dalam Idul Adha dilakukan kapan? Setelah kapan tidak ditentukan waktunya, tetapi sampai dari mulai tenggelamnya matahari sampai imam itu memulai sholat. Ini yang disebut dengan takbir mursal. Sekarang tentang takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini berbeda, prakteknya itu sering tidak dilakukan ini. Padahal ini penting untuk kita ketahui. Takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha. Ini yang catatan penting, bahwa takbir muqayyad itu hanya ada pada Idul Adha, tidak ada pada Idul Fitri. Takbir muqayyad tadi apa? Takbir yang dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Bukan sebelum sholat, karena terkadang kebanyakan di kita itu ada tradisi pujiannya itu pakai takbir, pakai takbir. Nah, di sini bagaimana? Itu tidak disunahkan seperti itu. Yang disunahkan itu setelah sholat. Jadi setelah sholat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, baru kemudian takbir bersama jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir setelah itu yang disunahkan. Bukan sebelum pelaksanaan sholat. Itu bukan takbir muqayyad. Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Nah, ini yang kita maksud sering terjadi sesuatu yang nggak pas. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan sebelum sholat, tapi masih dalam masa malam takbiran, masa awal, misalnya dari tenggelamnya matahari sampai kemudian imam masuk dalam pelaksanaan sholat hari raya, maka itu nggak apa-apa, karena memang masih waktu takbir mursal. Kapan saja dilakukan, sebelum sholat, setelah sholat, itu terhitung mursal. Misalnya dalam sholat Idul Fitri, dalam sholat Idul Fitri kan nggak ada takbir muqayyad habis sholat, nggak ada. Tapi kalau misalnya habis sholat isya, kemudian habis sholat subuh, kemudian takbir, itu bagaimana? Itu dihitung sebagai takbir mursal, bukan takbir muqayyad. Karena takbir muqayyad itu tidak disunnahkan dalam Idul Fitri, itu hanya ada dalam Idul Adha. Nah, jadi kalau
takbir mursal disunahkan di mana? Di Idul Fitri dan Idul Adha mursal, yaitu yang dibaca ketika matahari tenggelam, kemudian sampai imam masuk dalam sholat, baik itu di jalan, di mana tadi, di masjid, di musola, di pasar dan sebagainya, baik dilakukan oleh laki-laki, perempuan, yang muda, yang tua, semuanya bertakbir itu sampai imam melaksanakan sholat. Artinya sampai pelaksanaan sholat dimulai. Itu yang disebut takbir mursal. Ini ada di Idul Fitri dan juga ada di Idul Adha. Tapi kalau takbir muqayyad itu hanya ada dalam Idul Adha, tidak ada dalam Idul Fitri. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Tapi kalau dalam Idul Fitri tadi, setelah habis sholat isya, habis sholat maghrib ya, pertama kan ada 3 sholat itu, ada habis sholat maghrib, setelah habis sholat isya, setelah habis sholat subuh, itu dia bertakbir, boleh apa tidak? Boleh, tetapi terhitung sebagai mursal, bukan muqayyad. Nah, bisa dipahami ya. Nah, tetapi kalau dalam Idul Adha, maka di sini ada takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah selesai sholat. Nah, ini dalam apa? Dalam Idul Adha. Dimulainya kapan? Dikatakan mulai dari subuh hari Arafah. Dari mulai subuh hari Arafah tanggal 9. Sebelum hari raya, sehari sebelum hari raya subuhnya hari Arafah, sampai pada akhir waktu asar, hari terakhir dari hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Itu setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, terus menerus selama berapa hari itu? Selama 9, 10, 11, 12, 13, selama 5 hari. 9 Arafah, kemudian hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 3 tasyrik, 11, 12, 13. Selama 5 hari ini kita setelah habis sholat itu disunnahkan untuk takbir. Jadi selesai imam misalnya mengucapkan salam, kemudian dilanjut dengan takbir. Nah, seperti itu. Ini untuk apa? Untuk Idul Adha, bukan untuk Idul Fitri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, terkadang kan dilakukan kalau Idul Fitri habis sholat hari raya masih ada takbiran, terkadang sholat zuhur sampai sholat asar masih ada takbiran. Itu tidak disunahkan lagi sampai itu, hanya sampai imam masuk pada pelaksanaan waktu sholat, maka sudah selesai masa takbir mursal. Kalau dalam Idul Adha, hari itu masih terus hari raya, besoknya sampai 3 tasyrik berikutnya itu masih takbir. Tapi kapan takbirnya? Habis sholat, bukan sebelum sholat. Nah, setelah sholat selesai takbiran sampai waktu asar, sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik terakhir, itu terakhir disunahkan membaca takbir setelah sholat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi praktek yang sering dilakukan di tempat kita ini, yaitu takbir sebelum sholat, ini tidak disunnahkan, dalam agama sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini mungkin bisa kita yang sudah mengetahuinya ini merubahnya, tradisi itu dirubah. Terkadang kita malah setelah habis sholat nggak takbir,
Setelah habis sholat nggak takbir. Ini tidak harus berjamaah. Kita yang sholat misalnya munfarid karena sesuatu hal, atau cuma 2 orang misalnya berjamaah, habis sholat selama 5 hari tadi itu disunnahkan untuk membaca takbir. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini bahkan bukan hanya setelah sholat 5 waktu, bahkan setelah sholat sunnah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, itu semuanya apa? Kita disunnahkan membaca takbir setelahnya. Ini namanya takbir muqayyad. Jadi setelah sholat, lafadznya itu setelah sholat. Sholat apa? Ya sholat 5 waktu, sholat sunnah. Setelah itu seseorang bisa dia melakukan atau dianjurkan, disunnahkan untuk bertakbir. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang sighat takbirnya itu seperti apa? Lafadz takbirnya itu seperti apa? Ini pada umumnya kita sudah hafal rata-rata. Ini yang disebut dengan sighatut takbir al-mahbubah. Kalau takbir secara umum kan ya Allahu Akbar, itu sudah takbir namanya, Allahu Akbar. Nah, tetapi yang disebut sighah al-mahbubah dalam takbir hari raya itu disebutkan oleh para ulama yang biasa sudah dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian ditambah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, walau karihal kafirun. Nah, sampai situ. Sebagian ada yang nambah-nambah. Walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, walau karihal fasiqun. Itu enggak ada itu ya. Artinya yang disebutkan oleh para ulama itu hanya walau karihal kafirun. Nah, sampai di situ itu sighah dalam takbiran, baik takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau takbirnya sendiri ya Allahu Akbar, itu sudah sighah takbir. Nah, tetapi sighah untuk takbir yang disunnahkan untuk dibaca ketika Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah sighah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, Allahu Akbar perlu kita ulang kembali. Allahu Akbar artinya bukan bahwa Allah itu besar dari sisi fisik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jisim. Allah Ta'ala itu bukan benda. Jangan sampai sekali-kali ada yang kemudian meyakini Allahu Akbar, kemudian meyakini Allah itu besar bentuknya, ukurannya. Nah, nggak boleh diyakini seperti itu. Karena memiliki bentuk, memiliki ukuran itu adalah sifat makhluk. Seperti saya makhluk, saya memiliki bentuk, memiliki ukuran. Meja ini adalah makhluk, dia memiliki bentuk, memiliki ukuran. Tembok ini makhluk, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Makhluk itu makhluk, dia punya bentuk, punya ukuran. Cahaya ini makhluk, dia punya bentuk, punya ukuran. Kalau bentuknya cahaya di ruangan ini apa? Ya seperti rumah ini bentuknya kotak. Tempatnya di sini punya ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Cahaya kunang-kunang itu ukurannya kecil.
Cahaya matahari ukurannya besar. Cahaya yang paling besar ukurannya adalah cahaya surga. Itu yang paling besar cahayanya. Jadi makhluk memiliki ukuran, sementara Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Kalau makhluk semuanya memiliki bentuk, memiliki ukuran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk dan ukuran. Maka ketika kita mengatakan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka artinya apa? Artinya Allah Maha besar kekuasaannya. Allah lebih besar kekuasaannya dari makhluk yang Allah berikan kekuasaan. Sebagian makhluk Allah memberikan kepada dia apa? Kekuasaan. Allah memberikan mulk, kekuasaan kepada mereka. Tetapi Allahu Akbar, Allah lebih besar kekuasaannya dari kekuasaan makhluk, karena kekuasaan makhluk itu Allah yang memberikannya dan Allah yang menguasai dari apa yang dikuasai oleh makhluk itu. Itu makna Allahu Akbar. Bukan artinya apa? Allah itu besar bentuknya ataupun ukurannya. Ini awas, ini jangan sampai keliru. Karena sebagian orang dia bertakbir dengan membayangkan bahwa Allah itu adalah sebuah benda yang ukurannya sangat besar. Ini bukan akidah Islam, ini akidah tasybih, ini adalah akidah tajsim yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya, akan merusak, menjadikan seseorang itu keluar dari agama karena itu menyalahi tauhid. Tauhid itu artinya ifradul qadim minal muhdath, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ifradul qadim minal muhdath, artinya mengesahkan Allah, mensucikan Allah Al-Qadim minal muhdath, dari makhluk, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Itulah tauhid. Jadi kalau ada seseorang kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya, artinya apa yang dia yakini bertentangan dengan tauhid. Padahal tauhid ini adalah inti dari ajaran Islam. Yang membedakan Islam dengan yang bukan Islam adalah pada tauhid ini, bahwa umat Islam itu berpegangan pada akidah tauhid. Karena itu jangan sampai kemudian seseorang itu keliru. Ketika bertakbir hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia malah meyakini keyakinan yang menyimpang dari akidah Islam, maka dia akan sangat rugi, nantinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi takbir ini juga harus dibaca dengan benar, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ini bahaya juga, terkadang sebagian orang nggak mau belajar, kemudian dia semangat takbir, kemudian dia membacanya dengan keliru. Yang keliru itu yang sering kita contohkan, misalnya dia memanjangkan huruf ba-nya. Dia mengatakan, misalnya dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bahaya sekali. Ini gimana takbirnya? Iya, kan banyak kan kita mendengar seperti itu. Orang takbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak enak dipanjangkan. Ternyata itu salah total ya, salahnya salah total. Dan itu berbahaya. Pertama dia berdosa, yang kedua sering kita contohkan dalam bab sholat kemarin, bahwa akbar itu adalah jam'u kabar. Jam'u kabarin yang artinya adalah at-tablul kabir, artinya gendang yang besar. Jadi kalau seseorang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia menghina Allah. Dia menghina Allah. Dia mengatakan Allah itu gendang yang besar, Allah itu gendang yang besar. Dia akan mengatakan seperti itu. Jika dia tahu artinya tetap mengucapkannya, dia tahu artinya begitu, sengaja dia mengucapkannya, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran.
Tetapi kalau seseorang nggak tahu, dikira benar saja, maka dia nggak dapat pahala, berdosa, tetapi dia tidak jatuh pada kekufuran karena dia tidak mengetahui makna apa yang diucapkannya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan apa pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Dalam takbir pun kita harus membacanya dengan benar. Nah, ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam sighat takbir itu tadi ada kata-kata wahazamal ahzaba wahdah. Wahazamal ahzaba wahdah. Ini tentang itu yang ketika terjadi perang Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb, yaitu orang-orang yang ketika itu bersatu untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa suku yang kemudian bersepakat untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suku Quraisy, ada Ghatafan, Quraidah, An-Nadir. Jadi orang-orang Madinah pun ikut-ikut berkhianat, kemudian orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani itu kemudian bersatu dengan orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka terkumpul banyaknya orang-orang yang memerangi Nabi itu sampai 12.000 orang. 12.000 orang. Nah, tetapi ketika itu dibuatkan di Madinah itu dibuatkan semacam parit yang orang-orang kafir tidak bisa melewatinya. Tidak bisa melewatinya, sehingga mereka menunggu mengepung di luar parit itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan mereka. Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kepada mereka dan tentara yang mereka tidak bisa melihatnya, sehingga Nabi tidak melakukan apa-apa dan umat Islam kemudian mereka lari terbirit-birit. Mereka lari terbirit-birit. Kenapa? Karena tiba-tiba ada angin yang sangat kencang itu memporak-porandakan perkemahan mereka dan mereka berlarian sendiri-sendiri. Makanya ada kata-kata wahazamal ahzaba wahdah. Allah menghancurkan, mengalahkan para sekutu orang-orang kafir itu ketika mereka akan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta perbuatan manusia. Allah itu pencipta perbuatan manusia, sementara manusia itu hanya memiliki kasab. Manusia itu memiliki kasab, tapi pencipta itu adalah Allah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sini orang-orang Islam secara zahir melakukan kasab, tetapi pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinisbatkan kepada wahazamal ahzaba wahdah. Ada yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan sama seperti ini. Allah berfirman, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, ini kalau diterjemahkan secara harfiah kepala pusing ini. Kepala pusing jika dipikir secara diterjemahkan secara harfiah, tidak mengikuti pemahaman para ulama. Karena jika diterjemahkan secara harfiah lafadznya wa ma ramaita, kamu tidak melempar, idz ramaita, ketika kamu melempar. Gimana nih? Kamu tidak melempar ketika kamu melempar.
Katanya nggak melempar. Kok melempar? Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tetapi Allah yang melempar. Dari sisi bahasa itu pusing jadinya. Nah, tetapi apa? Tetapi kalau kita memahaminya dengan benar berdasarkan pemahaman dari para ulama, maka kita akan tahu ternyata wa ma ramaita khalqan. Kamu itu tidak menciptakan perbuatan melempar. Idh ramaita kasban, ketika kamu melakukan kasab melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah lah yang menciptakan perbuatan melempar. Jadi di sini ada dua. Wa ma ramaita khalqan, artinya manusia itu tidak menciptakan perbuatan melempar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan perbuatan melempar. Ketika manusia itu berkasab untuk melempar. Berkasab itu artinya ketika seseorang mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan melempar. Dan Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri manusia itu. Manusia punya kehendak pada dirinya. Dia ingin mengarahkan kehendaknya pada perbuatan melempar. Allah yang menciptakan perbuatan itu. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ini adalah dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pencipta perbuatan manusia, dan dalil bahwasanya manusia itu memiliki kasab. Manusia memiliki kasab, manusia memiliki iradah. Ketika iradah itu diarahkan kepada suatu perbuatan, maka berarti dia telah melakukan kasab. Dan kasab manusia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jika manusia itu berkasab yang baik, maka akan dibalas kasab baiknya itu dengan pahala nanti di akhirat. Wa 'alaiha maktasabat. Jika seseorang itu berkasab yang buruk, artinya kehendaknya diarahkan kepada perbuatan yang maksiat, maka 'alaiha, maka Allah akan membalas dengan azab nanti di akhirat dari kasab keburukan yang telah dia lakukan. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Jadi ada beberapa hal terkait dengan takbir ini yang harus kita perhatikan agar kita bisa sejalan, apa yang kita lakukan itu sejalan dengan penjelasan dari para ulama dalam kitab-kitabnya. Terkadang yang sesuai ini kalah dengan tradisi atau kalah dengan kebiasaan. Bahkan sebagian orang ketika diperingatkan seperti ini, alah wis biasa kan dhisik yang ini ki, mau dirubah-rubah, dan seterusnya. Dianggap apa yang kita sampaikan sesuatu yang baru, karena nggak sesuai dengan kebiasaan dianggap sesuatu yang baru. Padahal siapa? Al-Qadhi Abu Syuja ini kapan hidupnya? Sudah lama. Lebih tua dari mbah kalian yang hidup di sini, lebih tua dari mbah yud kalian yang ada di sini. Maka bagaimana dikatakan bahwa beliau ini baru yang beliau sampaikan? Yang benar adalah kalian yang baru mendengar karena tidak belajar, bukan ajarannya yang baru, tetapi kalian yang baru mendengarnya sekarang, sehingga baru tahu. Nah, karena itu setelah kita tahu, maka hendaknya kita merubah hal-hal yang menjadi tradisi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara. Nah, barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.